Selamat berjumpa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Puji nama Tuhan oleh karena hari ini pada perayaan Jumat Agung 10 April 2020 Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, berbakti, dan mempermuliakan namanya. Kita bersyukur meskipun kita tidak dapat bersua, berjumpa satu dengan yang lain dalam satu ruangan untuk beribadah. Tapi hari ini kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tidak mengurangi hikmat kita untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita beribadah, mari kita mengambil saat teduh, menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita dalam tangan pimpinannya, supaya Ia yang akan memimpin kita untuk beribadah padanya hari ini. Mari saudaraku bangkit berdiri, kita menyanyi nyanyian rohani nomor 3. Kita memuji Tuhan dengan mengatakan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudaraku, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 dan 5-15 demikian. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat Dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kepala yang Berdarah, nyanyian rohani 49. Kepala yang berdarah, Dia jati celah, tertunduk di sengsara dan sakit siksanya. Cahaya kemuliaan digantikan ngeri, mahkota kehinaan yang durinya pedih. Sengsaramu semua, yaitu salahku, ku menyebabkan jua segala lukamu.
berdiri dan bersama-sama kita membaharui perintah Tuhan dalam hidup kita untuk kita taati. Yang saya akan bacakan bagi saudara sekalian dari Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kiranya Roh Kudus, saudaraku, menolong kita untuk dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kita selanjutnya. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan nyanyian rohani 55 ayat 1 dan 2. Hatiku beriman, mandang kesiksaan di Golgota. Hatiku beriman, mandang kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku doa sembahyangku, kepada sayangmu ku menyerah, ku menyerah. Kuatkan hatiku dengan kuasa-Mu, agar tetap aku menjalani jalan ke negeri di mana Kau beri damai genap, damai genap. Saudaraku, dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Karena kita percaya bahwa tiada seorang pun di antara kita yang telah melakukan segala hukum Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami menghampiri Engkau dengan kerendahan hati saat ini, memohon ampun untuk segala kelemahan dan dosa kami. Kami mengaku betapa rapuhnya kami di hadapan-Mu Tuhan, diperhadapkan dengan segala hukum-hukum-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami. Acap kali yang kami pikirkan, yang kami lakukan dan yang kami katakan tidak seturut dengan firman-Mu. Kami sadar atau tidak, kami sengaja atau tidak menyakiti sesama kami. Oh Tuhan, ampunilah semua pelanggaran dan dosa-dosa umat-Mu ini, supaya kami memperoleh kekuatan baru, pengampunan baru untuk hidup di masa-masa yang akan datang. Kami percaya bahwa ketika kami datang kepadamu untuk memohon pengampunan-Mu, Engkau adalah Allah yang setia dan adil, senantiasa merentangkan kedua tangan-Mu untuk memeluk kami dan memberikan kami keampunan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu kematian-Mu di atas kayu salib itulah jawaban dari segala pengampunan yang Engkau berikan pada kami. Kami mengucap syukur menyambutnya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian rohani 54 ayat 1 dan 3, demikian. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang
harganya terpancar dari lukanya, belas kasihan tak terpilih, belum pernah manusia melihat yang sejernih. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat 5 dan 6 yang berbunyi demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, betapa berbahagianya kita oleh karena Allah yang begitu mengasihi kita, yang menyelesaikan segala dosa-dosa kita melalui Kristus Tuhan kita. Karena itu mari kita nyanyi dengan syukur nyanyian rohani 144 ayat 1 dan 2. Segala benua dan langit penuh, segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus? Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai bagai. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus? Saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita bersama-sama berjumpa dengan Tuhan melalui sabdanya hari ini. Yang hari ini kita akan baca bersama dari Markus pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-41. Demikian yang disediakan oleh Sinode untuk kita baca bersama di hari ini. Tapi saya akan bacakan sebentar dari ayat yang ke-33 saja sampai ayat yang ke-41. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari peringatan kematian-Mu di atas kayu salib di hari ini, yang bersama-sama kami peringati bersama saudara-saudara kami di seluruh dunia, kami pun sekarang telah ada di hadapan-Mu. Kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu lagi. Karena itu tolonglah kami, supaya sabda-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan adalah sabda Kristus yang datang dalam hati kami masing-masing, menyapa kami, menguatkan kami untuk apa yang akan kami lakukan di hari-hari selanjutnya. Pada hari Jumat Agung yang kudus di hari ini ya Tuhan,
di mana pemberitaan firman-Mu akan didengar oleh umat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai di dalamnya, supaya apa yang kami dengar, kami dapat mengerti dengan baik, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah pada kami Tuhan, karena kami siap untuk membacanya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami memohon doa ini. Amin. Saudara-saudaraku, Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat yang ke-41 saya bacakan demikian. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudara sekalian, demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah membaca dan merenungkan firman ini lagi, sebab siapa yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam, merekalah yang berbahagia. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, apa yang akan kita lakukan? Atau apa yang akan terjadi jikalau apa yang telah kita gumulkan selama ini, apa yang telah kita harapkan, apa yang telah kita sungguh-sungguh minta kepada Bapa terjadi, ternyata justru sebaliknya. Saudara-saudaraku, ada banyak orang yang pada akhirnya kecewa, meninggalkan Tuhan. Bahkan ada orang yang kemudian mencari alternatif untuk penyelesaian persoalan yang mereka hadapi, karena mereka sudah tidak kuat untuk menanggung penderitaan itu. Nah, saudara-saudaraku, kesedihan melanda, ketakutan melanda, kekecewaan melanda. Terjadi ketika apa yang kita sungguh-sungguh doakan, apa yang kita harapkan, ternyata itu bukanlah terjadi kepada kita. Saudara, apa yang terjadi kepada Kristus? Sebagai manusia, ia pernah bergumul dengan pergumulan yang sama. Sebagai manusia, saudara sekalian, tak seorang pun akan sanggup menerima dan menjalani penderitaan yang begitu hebat. Karena itu, saudara sekalian, ia tidak bersandiwara. Ketika di Taman Getsemani, ia sungguh-sungguh bertelut di hadapan Bapa yang Maha Kuasa, memohon dengan sangat, dengan penuh kesungguhan, sampai keringatnya bercucuran jatuh ke tanah seperti titik-titik darah. Karena ia betul-betul penuh ketakutan, penuh kegelisahan, penuh dengan segala ketakutan untuk menghadapi penderitaan yang akan dihadapinya.
Ia berteriak kepada Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yang sama dengan ketika ia berkata, kalau boleh Bapa, biarlah penderitaan ini lalu daripadaku. Karena ia tahu sekalipun peristiwa itu belum terjadi, tapi sebagai manusia dan sekaligus yang ilahi, ia sudah dapat membayangkan dan merasakan betapa hebatnya penderitaan yang harus ia hadapi. Betapa cawan pahit itu akan sungguh-sungguh dialaminya. Nah, saudara sekalian, peristiwa penyaliban Yesus Kristus adalah tragedi yang paling memilukan di sepanjang segala masa. Satu-satunya kematian yang sangat tidak wajar yang pernah terjadi. Satu-satunya kematian yang tak sepantasnya terjadi kepada orang benar. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang yang gila kehormatan, gila kekuasaan, yang menghalalkan segala macam cara untuk tetap mempertahankan statusnya, kekuasaannya, kehormatannya dengan segala cara, sekalipun itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Orang-orang yang demi mempertahankan kekuasaannya rela menghancurkan Kristus karena dianggap Yesus adalah ancaman bagi kelanggengan kekuasaannya. Karena itu mereka berusaha untuk menghancurkan Yesus, karena mereka tidak dapat memungkiri bahwa ternyata pengikut Kristus makin banyak. Kuasa Kristus itu makin mempengaruhi orang-orang di zaman itu. Dan karena itu mereka berusaha supaya Yesus ini dihilangkan. Ia disidang saudara sekalian untuk diadili. Tetapi ternyata persidangan itu, pengadilan itu adalah tempat di mana Yesus menemukan ketidakadilan. Tempat yang seharusnya memberikan keadilan kepadanya. Tapi justru apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang menghancurkan Kristus oleh karena ketidakadilan terpaksa dilakukan baginya. Saudara, bukan hanya penderitaan yang dialami yang sangat mengerikan, sampai kepada titik matinya, saudara sekalian, ia menghadapi begitu berat penderitaan. Kalau orang yang dieksekusi mati, saudara sekalian, seperti yang biasa kita saksikan, jika ada orang-orang yang terpaksa harus dieksekusi mati, ada penembak jitu yang sudah terlatih supaya dengan sekali tembakan dapat mematikan sasaran yang akan ditembak. Dan ia tidak merasakan penderitaan karena kematiannya saat itu juga. Tapi Yesus, saudara sekalian, menahan begitu besar penderitaan itu. Terlebih dahulu ia disesah, disiksa, dicambuk, diludahi, ditinju, diolok-olok sebagaimana layaknya seorang penjahat besar. Dan puncak penolakannya, ketika orang banyak yang ia kasihi, merekalah yang berteriak, salibkan dia, biarlah darahnya ditanggungkan di atas kami. Dan siapakah mereka ini, saudara-saudara sekalian? Mereka lah yang baru beberapa hari lalu berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka lah yang mengelu-elukan Yesus ketika Yesus akan masuk ke Yerusalem. Tetapi dengan mudahnya mereka berbalik dari Kristus dan berteriak, salibkan dia, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, tapi apa yang dilakukan oleh Yesus untuk menghadapi penolakan yang sedemikian pahit ini? Ia diam. Ia tak memberikan pembelaan sepatah kata pun juga. Ia tidak meminta keadilan dan tidak meminta pertolongan kepada siapapun. Ia tak melawan. Ia tak melarikan diri. Meski ia dapat melakukannya, saudara sekalian, karena ia adalah anak Allah.
Ia dapat melakukan mujizat saat itu juga, tapi ia tak lakukan. Karena ia dengan rela menikmati detik demi detik penderitaan itu. Menit demi menit penderitaan yang semakin berat menimpanya. Bahkan jam demi jam ia lewati. Saudara, penderitaan yang dialami tidak hanya sejam 2 jam, tetapi sehari semalam ia disesak. Ia dibuat sangat menderita. Tetapi ia menggenapi apa yang dikatakan oleh nubuat para nabi. Bagai domba yang tak berdaya di depan pembantaian. Karena ia menikmati setiap penderitaan itu dengan rela hati. Karena ia mau melakukannya demi menyelesaikan tugasnya, penyelamatan bagi dunia ini. Saudara-saudaraku, tidak ada seorang pun yang mau menerima semua penderitaan yang sebesar ini, kecuali pribadi Allah yang mewujud dalam manusia Yesus Kristus. Dan hanya Allah yang dapat melakukannya, karena ia mau mati dengan cinta kasih yang sempurna bagi umat manusia. Kematiannya adalah kematian yang mengharukan, tetapi sekaligus menakjubkan di sepanjang segala masa. Apa yang dilihat oleh orang banyak ketika Yesus wafat di atas kayu salib adalah peristiwa yang sungguh-sungguh membuat orang tak habis pikir. Beberapa fakta yang spektakuler, kejadian-kejadian yang luar biasa yang mengiringi kematian Kristus di atas kayu salib, yang pada akhirnya membuat seorang kepala pasukan yang hidupnya biasa dipenuhi dengan kekerasan, kecongkakan, dengan tulus ia berseru, sungguh orang ini adalah orang benar. Menurut laporan Lukas pasal 23 ayat 47. Markus yang kita baca tadi yang mengatakan, sungguh ia adalah anak Allah. Saudaraku, ada beberapa bukti dalam peristiwa ini yang menyajikan kepada kita bahwa kematian Yesus bukanlah kematian biasa. Wafatnya Tuhan Yesus adalah peristiwa yang luar biasa, karena dia adalah anak Allah yang membuktikan siapakah dia yang sesungguhnya. Yang pertama, peristiwa pertama ketika peristiwa alam yang luar biasa. Saudara, matahari berhenti bersinar selama 3 jam menurut ayat 33. Gerhana matahari yang sekejap terjadi. Saudara, memang biasanya kita mengenal istilah gerhana matahari atau gerhana bulan. Seperti gerhana yang pernah terjadi pada tanggal 9 Maret 3 tahun yang lalu, yang melewati Indonesia dan 10 provinsi di Indonesia. Pada tanggal itu dikatakan bahwa gerhana yang paling lama hanya 4 menit 9 detik. Dan ternyata peristiwa ini dapat diprediksi terjadi setiap 350 tahun kemudian. Jadi diperkirakan pada tahun 2366 baru akan terjadi peristiwa itu lagi. Gerhana yang hanya terjadi 4 menit 9 detik. Tapi pada waktu Yesus wafat di atas Bukit Golgota, gerhana terjadi selama 3 jam. Saudara-saudaraku, peristiwa kegelapan yang terjadi sebelum Yesus mati jelas membuktikan bahwa ini bukanlah gerhana alam biasa. Karena orang Yahudi, saudara sekalian, biasanya merayakan Paskah tepat pada saat terjadinya bulan purnama. Jadi kalau orang Yahudi akan merayakan Paskah, mereka sudah memperhitungkan dengan begitu baik bahwa peristiwa Paskah harus terjadi pada terjadinya bulan purnama. Dan aneh, saudara sekalian, bahwa saat terjadinya bulan purnama justru ternyata gerhana matahari itu terjadi dan berhenti bersinar selama 3 jam.
Oleh karena itu terjadinya kegelapan selama 3 jam di siang hari itu merupakan mujizat yang tak dapat dijelaskan secara ilmiah. Kegelapan yang meliputi bumi pertanda bahwa matahari tak dapat melihat betapa gelapnya dosa manusia yang ditimpakan kepada seorang, yaitu Kristus yang tak bersalah. Matahari tak bersinar, simbol betapa gelapnya dosa manusia, betapa suramnya dosa dunia. Dan jelas ini adalah rancangan Allah Bapa, tanda atas kematian Yesus Kristus. Bumi sedang gelap karena dosa dan pemberontakannya. Selama 3 jam tidak ada penerangan. Nah, saudara sekalian, dapat kita bayangkan bahwa saat itu betapa kacau balaunya kehidupan manusia. Tiba-tiba semua aktivitas terhenti karena puncak kegelapan dosa manusia dan kengerian akibat dosa membuat dia harus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus sedang berada di puncak kengerian karena Allah sungguh meninggalkan dia. Dan mengapa Allah meninggalkan manusia? Karena dosa, saudara sekalian. Dan kengerian yang paling dahsyat dari hidup kita, saudara sekalian, adalah saat Allah meninggalkan hidup kita karena dosa kita. Dan inilah yang paling ditakutkan oleh manusia di hadapan Allah. Ketakutan yang amat mengerikan adalah saat manusia ditinggalkan oleh Allah. Dosalah yang memisahkan kita dari Allah. Nah, saudara sekalian, dalam kemanusiaannya itu sebabnya Yesus berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, karena kesucian Allah tak dapat menyatu dengan kegelapan yang sedang dipikulnya di atas Golgota. Yang seharusnya mereka bertanya, mengapa terjadi? Supaya mereka dapat menemukan jawaban. Dunia sedang gelap karena kejahatan yang mereka lakukan. Tapi saudara sekalian, Alkitab mengatakan hanya satu orang kafir, kepala pasukan itu, yang berteriak, sungguh dia ini adalah orang benar, dia adalah anak Allah. Yang kedua, saudara-saudaraku yang saya kasihi, peristiwa yang mengikuti kejadian yang spektakuler itu adalah ketika tabir bait suci terbelah 2 di ayat yang ke-38. Menurut Markus 15 ayat 38, tabir bait suci itu terbelah dari atas ke bawah. Bila tabir itu dirobek oleh manusia, pasti robekannya itu dari bawah ke atas. Karena tidak ada manusia yang dapat memanjat ke atas ketinggian yang begitu tinggi untuk merobek dari atas ke bawah. Itu tak akan mungkin terjadi. Tapi ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Dan peristiwa ini jelas terjadi oleh karena perbuatan Allah. Kain tebal dan tinggi dari atap bait Allah sampai ke lantai biasanya adalah penyekat di bait suci yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Saudara, sejenak untuk kita tahu bahwa dalam bait suci itu ada beberapa tirai. Tirai yang pertama adalah tirai yang memisahkan ruang maha kudus, yang hanya boleh dimasuki oleh imam agung 1 kali setahun. Saudara ingat peristiwa ketika Yohanes akan dilahirkan. Pada waktu itu Zakaria, imam besar yang kena undi, 1 kali setahun imam besar masuk ke dalam ruang maha kudus itu. Dan jarak antara ruang maha kudus dengan ruang kudus itu dibatasi oleh yang namanya tirai. Kemudian tirai pemisah antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dalam bait Allah ada tirai juga yang memisahkan antara orang Yahudi dan orang yang non-Yahudi. Dan ada tirai pemisah antara laki-laki dan perempuan. Saudara, kalau di agama tetangga kita, saya pernah melihat di salah satu musola dekat rumah kami, itu kalau setiap Jumatan itu selalu ada tirai terlempang,
dari kiri ke kanan. Di depan itu laki-laki yang beribadah, dan yang berikutnya itu dibatasi oleh tirai itu kayak perempuan yang beribadah. Ruangan Maha Kudus, saudara sekalian, tempat di mana Allah berdiam. Sekali lagi, mereka percaya bahwa Allah berdiam di dalam ruang yang Maha Kudus ini. Dan itu berarti hanya satu kali dalam setahun dimasuki oleh imam besar. Dan terbelahnya tabir bait suci merupakan bahwa tanda kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu merupakan tanda tirai pemisah antara Allah dan manusia itu sudah tidak ada lagi. Yesus Kristus dan melalui kematiannya merubah, menerobos, menghilangkan tirai pemisah antara Allah dan manusia. Kini manusia dengan bebas masuk ke dalam hadirat Allah. Kini setiap orang dapat bebas masuk menjumpai Allah tanpa perantara. Wajah Allah yang selama ini tak dapat dilihat oleh manusia, kini jelas dalam Kristus. Karena Ia mengatakan, barang siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang mengutus aku. Yang artinya, barang siapa menerima Dia dan percaya kepadanya, dialah orang yang dapat mengenal Allah. Dialah orang yang dapat berjumpa dengan Allah di setiap waktu. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, itulah sebabnya penulis kitab Ibrani ayat 16 mengatakan, marilah kita dengan penuh keberanian percaya menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita dapat memperoleh pertolongan tepat pada waktunya. Yesus yang sudah masuk ke dalam bait Allah itu, ke dalam hadirat Allah itu, kematiannya telah membuka tabir bait suci yang melambangkan bagi kita bahwa anugerah besar terjadi kepada kita. Dosa kita telah diselesaikan oleh Kristus, dan kita bisa menghampiri Tuhan setiap waktu. Kita bisa berdoa kepadanya setiap hal, dan sabdanya boleh kita renungkan, kita boleh terima, kita boleh mengerti di dalam kuat kuasanya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, itulah sebabnya tirai antara pemisah kita dengan Allah. Kalau Yesaya menyebutkan bahwa pemisah antara kamu dan Allah adalah dosa, dan kuasa dosa itu telah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan dengan demikian betapa kita adalah orang yang paling berbahagia di bumi. Oleh karena tidak ada alasan, tidak ada sebab, tidak ada hal yang dapat menghalangi kita dan merintangi kita dengan menjumpai Dia. Semua dikerjakan dengan sempurna melalui kematiannya di atas kayu salib. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, kalau begitu apakah makna kematian Kristus itu bagi kita? Saya menekankan dua hal. Yang pertama, mari kita memandang salib sekarang. Pandanglah dengan pertobatan bahwa karena kita Ia mati. Ia menggantikan posisi kita. Ia adalah Allah yang turun ke bumi dengan rela melakukannya karena Ia mengasihi kita. Saudara, Ia diam, diperlakukan sebagai orang berdosa. Ia tak mau memberontak dan membela diri. Bahkan ketika diberikan anggur bercampur mur untuk meringankan rasa sakitnya pun Ia menolak. Sebab Ia ingin dengan kesadaran penuh menikmati, merasakan puncak penderitaan itu. Saudara-saudaraku, supaya kejahatan yang ditimpakan kepadanya menjadi kebenaran yang ditimpakan pada kita, sehingga kita dianggap benar di hadapan Bapa. Saudara, inilah maknanya kita merayakan Jumat Agung. Kita memperbaharui komitmen penyerahan diri kita kepada Dia. Kita membaharui pertobatan kita, bahwa karena salib Kristus kita memperoleh keampunan. Ia telah mengalami penderitaan dan begitu hebat yang seharusnya kita yang menanggungnya. Maka saudara, apa yang seharusnya kita lakukan setiap kali kita memperingati hari Jumat Agung? Kita duduk diam, introspeksi diri. Hal yang sangat baik saudara sekalian, anugerah Tuhan satu sisi dari peristiwa COVID-19, di mana kita tidak begitu banyak melakukan banyak kegiatan di luar. Dan kita punya waktu lebih banyak tinggal di rumah dengan maksud kita berdiam diri,
untuk merenungi makna Paskah yang kita peringati tahun 2020 ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita berjumpa dengan Tuhan tidak hanya di gereja, tidak hanya di persekutuan-persekutuan, tidak hanya dengan kerumunan banyak orang, tidak hanya dengan menggunakan liturgi yang begitu rapi seperti yang biasa kita lakukan di gereja, tapi kita menjumpai Dia dalam kesenyapan batin kita. Kita dapat berjumpa dengan Dia dalam keteduhan hati kita, untuk merenungi bahwa kita sesungguhnya orang yang tidak layak, tapi Bapa yang mengasihi kita dengan besar, sehingga kita dapat mengalami. Seharusnya saudara sekalian, ketika COVID berlalu, perayaan Paskah juga sudah selesai kita rayakan, hidup kita akan semakin indah di mata Tuhan. Kita semakin baik di hadapan Tuhan, karena kita telah introspeksi diri. Kita mengevaluasi apa yang salah di mata Tuhan selama ini, dan memohon kekuatan supaya kita memperbaharuinya. Sikap yang paling agung memperi altar Tuhan dengan pengakuan dosa, dengan penuh pertobatan, dengan penuh kesungguhan. Sungguh, aku orang yang tidak layak, tapi Bapa yang melayakkan aku. Dan yang kedua, mari datang kepadanya dengan penuh syukur, dengan penuh pengucapan syukur. Sebab tabir pemisah kita dengan Allah telah dibukanya. Tidak ada lagi batas antara kita dan Allah. Kita bisa leluasa secara pribadi masuk ke hadiratnya. Siapapun kita, apapun yang kita alami, dimanapun kita berada, dan kapanpun kita bebas datang kepadanya. Kematiannya telah menyelesaikan penghalang bagi kita untuk bersekutu dengan Dia. Tetapi juga adalah kematiannya tidak hanya menyelesaikan penghalang kita dengan Dia, tetapi juga menyelesaikan penghalang tembok pemisah tirai kita dengan sesama kita. Dan itu berarti bahwa kematiannya adalah rekonsiliasi. Kematiannya adalah saat kita menghilangkan segala tembok pemisah kita dengan orang lain. Kematiannya harus membuat kita menyingkirkan segala tirai, segala tabir yang menghalangi kita dengan sesama. Karena kematiannya adalah pendamaian bagi kita dengan Tuhan, tetapi kita juga dengan sesama. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih, saat yang tepat untuk kita merenungi diri di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap saya terhadap sesama saya? Maka maaf, ampun harus menjadi budaya kita. Budaya kekristenan yang harus jelas terlihat oleh dunia ini. Dan kemudian, apa yang harus saya buat bagi orang lain? Budaya karya, budaya maaf, budaya ampun, budaya karya adalah buah-buah dari kematian Kristus bagi kita, yang seharusnya juga menjadi nyata bagi kita kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang saya kasih, apa yang seringkali menjadi pemisah kita dengan sesama kita? Semoga tidak ada kedengkian, semoga tidak ada keiri hatian. Yang adalah hati yang lapang untuk selalu menerima orang lain apapun adanya. Sehingga dengan demikian kita punya kasih yang tulus untuk mereka. Kita dapat melakukan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi, kalau kita mengakui bahwa sungguh Dia adalah anak Allah, itu berarti hidup kita fokus kepada anak Allah itu. Bagi Dia, oleh Dia, untuk Dia, segala sesuatu kita lakukan. Karena Dia adalah Tuhan, Raja, dan Imam kita. Segala-galanya Dialah jawaban atas segala hidup kita. Saudara-saudaraku, biarlah Jumat Agung yang kita peringati hari ini menjadi kekuatan baru bagi kita untuk melewati hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudaraku, kita masuk dalam saat teduh untuk meresapkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar di hari ini. Kita bersyukur karena tirai pemisah antara Allah dengan kita telah diselesaikannya. Dan kita bersyukur tirai yang memisahkan kita dengan sesama juga telah diselesaikannya. Supaya budaya maaf, ampun, dan karya menjadi wujud nyata dari peringatan akan kematian Kristus di atas kayu salib yang kita peringati hari ini.
Mari kita bersaat teduh. Dalam satu pujian melalui nyanyian rohani 155A kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Suara Yesus ku dengar. Suara Yesus ku dengar, hai Maria benar, ku angkat dari baumu bebanmu yang berat. Telah aku datang yang lelah, penuh kedukaan, dan ku dapati padanya tempat perhentian. Suara Yesus ku dengar, kemari minumlah, telah sedia air hayat, hai minum hiduplah. Aku datang amat haus, ku minum air kudus, dan hati serta nyawaku semu segar terus. Jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, marilah bangkit berdiri untuk bersama-sama kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa dalam kesederhanaan hari ini 10 April 2020 pada peringatan Hari Jumat Agung, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengarkanlah ucapan syukur, hormat dan sembah kami ya Tuhan. Kami berterima kasih karena kami adalah salah seorang dari sekian banyak umat-umat-Mu yang Engkau telah tebus, yang Engkau telah tanggung di atas kayu salib, dan yang karena dosa-dosa kami telah Engkau selesaikan di atas kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, karena apa yang seharusnya kami tanggung, apa yang seharusnya telah akan kami alami, itu yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Dan kami hanya bisa mengucap syukur kepadamu, mengingatnya ya Tuhan, dan merenungkannya kembali di hari ini. Kami berterima kasih
Karena Engkau mati di atas kayu salib menyelesaikan tuntutan dosa kami. Dan Engkau telah membuka jalan, membuka pemisah antara kami dan Allah Bapa. Dan Engkau telah memberikan keselamatan yang sempurna bagi kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah pada peringatan kematian-Mu di hari ini, umat-umat-Mu di seluruh dunia datang menghampiri Engkau dengan kerendahan hati, dengan penuh hati yang bertobat kepadamu, dan dengan penuh pengucapan syukur, untuk siap menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pusat hidup kami, sasaran hidup kami. Karena segala yang ada pada kami dari tangan-Mu, dan bagi-Mu-lah dan kepadamu-lah segala sesuatu yang kami lakukan. Sanggupkanlah kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Biarlah pengampunan menjadi bagian hidup kami. Dengan demikian kami mampu juga melakukannya bagi orang lain, dengan karya yang nyata untuk mengasihi sesama. Biarlah Tuhan menolong kami. Ya Tuhan, kami merayakan Jumat Agung di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mendera bumi ini, termasuk Indonesia. Kami bersyukur karena Tuhan tak meninggalkan kami dalam situasi dan kondisi bangsa ini. Kami bersyukur bahwa kami dapat menghampiri Engkau, mencari Engkau di tempat di mana kami berada. Karena tirai dan pemisah itu telah Kristus selesaikan bagi kami. Maka karena itu Tuhan, pada kesempatan ini, pada jam ini kami menghampiri Engkau dengan berdoa supaya Engkau berbelas kasihan bagi bangsa dan negara kami. Engkau berbelas kasihan bagi seluruh bumi yang menderita karena pandemi COVID-19 ini. Kiranya sama seperti bangsa lain yang sudah melewati masa-masa kritis ini, kami percaya Tuhan juga akan menolong bangsa ini untuk melewati krisis pandemi COVID-19. Semakin hari semakin berkurang orang-orang yang terpapar. Semakin hari semakin banyak orang yang sembuh karena COVID-19. Semakin hari semakin banyak orang yang mengalami kemenangan dari peristiwa ini. Hingga suatu waktu Engkau sungguh-sungguh memulihkan bangsa ini. Engkau akan memberkati semua upaya yang ditempuh oleh pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air untuk menyelesaikannya. Engkau akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan para medis dalam menjalani pengobatan, menangani, menolong setiap pasien yang terpapar karena COVID-19. Dan kami percaya Engkau juga akan menolong dengan bijaksana umat-umat-Mu, khususnya di Indonesia, kami semua warga jemaat-Mu, supaya dengan tekun melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga negara, mematuhi seluruh anjuran pemerintah dengan baik. Dan kami doakan banyak yang sudah menjadi korban, mereka yang telah meninggalkan anggota keluarga mereka. Banyak tangisan yang sudah tertumpah oleh karena penyakit ini. Kami mendoakan secara khusus keluarga para korban, yang dengan cara ini Tuhan memanggil mereka. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, hiburkanlah mereka, hapuslah air mata mereka, dan yakinkanlah mereka bahwa apa yang Engkau buat adalah yang terbaik bagi setiap kekasih-kekasih mereka yang telah Engkau panggil lebih dahulu. Dan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, anugerahkan ketentraman dan kedamaian bagi bangsa ini. Kami mendoakan pemerintah kami mulai dari tingkat pusat sampai pelosok tanah air. Biarkanlah mereka dalam perlindungan Tuhan. Dengan kebijaksanaan-Mu menyertai mereka, memimpin bangsa dan negara kami menghadapi segala situasi yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Kami mendoakan gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Kami mendoakan gereja-gereja-Mu di Indonesia, supaya makin banyak orang yang sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, mencari Engkau dengan baik. Dan hamba-hamba-Mu yang sedang melayani meskipun dengan keterbatasan, karena harus dilakukan dari rumah masing-masing, Bapa berkenan memelihara. Dan biarlah pemberitaan firman-Mu tidak terhenti di gedung-gedung gereja. Sekalipun gedung-gedung gereja ditutup, tetapi firman-Mu akan tetap diberitakan di setiap rumah-rumah. Bahkan perayaan Paskah, perayaan Jumat Agung ini pun boleh terlaksana dengan baik di tiap-tiap rumah jemaat-Mu. Beribadah kepadamu, merayakan Engkau, mencintai Engkau, dan mencari hadirat-Mu dengan baik.
Terima kasih banyak ya Tuhan. Akhirnya, biarlah pada hari Jumat Agung ini, kami semua dengan takut, syukur, hormat, dan sembah menghampiri Dikau di tempat kediaman kami. Hamba mendoakan anggota jemaat Jakarta, Gereja Toraja Mamasa, yang sedang berdiam di rumah masing-masing, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, anak-anak, pemuda-pemudi. Lindungilah mereka ya Tuhan. Berikanlah sukacita pada waktu mereka beribadah dan berbakti kepadamu di hari ini. Kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang karena sakit, mereka mengalami penderitaan dan sedang dalam proses pemulihan. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan batin bagi mereka. Kami mohon kekuatan baru daripadamu ya Tuhan, melingkupi mereka. Kami mendoakan keluarga Pak Tekson, istri, mama. Kami mendoakan Ibu Damaris. Kami mendoakan Pak Simon Tandiombo, mendoakan Pendeta Lembak Besakarai. Kami terus mendoakan mereka supaya Tuhan yang menopang. Dan saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit, kami tetap doakan. Kami mendoakan Tante Mama Arlan, meskipun kami tak bisa mendapatkan kabar darinya, tapi biarlah Tuhan menolong supaya ia tetap sehat bersama Arlan di rumah. Dan namamu Tuhan kami puji dan kami permuliakan. Kami mendoakan supaya di mana-mana umatmu bersekutu beribadah hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan mereka. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan yang kami panjatkan kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, saatnya kita akan menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian Ulangan pasal 16b sampai ayat yang ke-17. Sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyikan nyanyian rohani 147 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kuasa-Mu ya pengasihan, di dalam Yesus ku sembah. Kuasa-Mu ya pengasihan, di dalam Yesus ku sembah. Anugerah-Mu pemberian yang tidak ada taranya. Ku buang sanksiku semua dan menyelam di laut jua. Telah Kau cari akan aku, dan ku rindukan kasih-Mu. Ya Tuhan Yesus, berilah aku di dalam kasih-Mu teduh, terpilih dari dalam dunia, aku menjadi Tuhan punya. Saudara, mari bangkit berdiri dan kita mendoakan persembahan kita. Bapa Sorgawi, terimalah persembahan syukur dari umat-Mu ini. Apa yang telah mereka persembahkan kepadamu,
terimalah sebagai tanda ucapan syukur untuk mengakui bahwa umat-umat-Mu merasakan kasih-Mu yang sempurna dan menyadari bahwa semua yang ada pada umat-Mu adalah karena dari tangan-Mu. Karena itu kami mengambil kesempatan ini untuk memberikannya sebagian dari apa yang kami punya. Seberapapun yang diberikan oleh umat-Mu, berkatilah ya Tuhan, kuduskanlah, supaya menjadi saluran berkat turun atas jemaat kami, yang kami dapat pakai untuk melayani pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat kami dalam lingkup GTM maupun lingkup klasis dan sinode. Biarlah pelayanan-pelayanan kami dapat berjalan oleh karena tunjangan dan ucapan syukur dari setiap anggota jemaat-Mu. Berkati majelis yang mengelolanya, supaya dapat dikelola dengan baik dengan penuh tanggung jawab, sehingga semua dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu saja. Terimalah persembahan umat-Mu ini Tuhan, kami bawa kepadamu dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kini kita telah berada di penghujung ibadah kita. Maka pergilah, jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini, bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, telah menyelesaikan perpisahan kita dengan Allah dan sesama. Tirai itu telah diterobosnya. Dan karena itu, mari kita juga menyelesaikan segala tirai yang membatasi kita dengan sesama, supaya dengan demikian nama Tuhan menjadi Juru Selamat kita nyata di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Hadapilah dengan penuh syukur, karena kasih Allah sempurna terjadi bagi saudara dan saya. Untuk mengakhiri ibadah ini, kita nyanyikan nyanyian rohani 154 ayat 1 dan 2, bahwa kita menerima segala yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita dengan penuh iman. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajarlah ku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, berilah aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, dan mengerti dan percaya. Biar hatiku lemah, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saudara-saudaraku, pergilah, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saudara, nyanyian penutup yang kita nyanyikan dengan penuh semangat, nyanyian 163, hai janganlah berjalan seorang dirimu. Hai janganlah berjalan seorang diri.
dalamlah. Kasih-Nya jadi nyata di dalamlah. Saudara-saudaraku, demikian ibadah kita pada Jumat Agung hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari mengambil saat teduh. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan sekali lagi selamat merayakan Jumat Agung 10 April 2020. Makna kematian Kristus telah menjadi bagian Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.